Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah masih bekerja, melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, Dia rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Allah masih bekerja melakukan mujizat. Bagaimana Dia melakukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Kembali kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan saudara. Saya akan membacakan kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat.
Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, satu kali dia pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi, dan sesampainya di sana ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, di mana di kolam itu berkumpul sejumlah orang sakit. Dan kemudian kenapa berkumpul di sana sejumlah orang sakit? Karena setiap kali malaikat datang mengguncangkan air kolam itu, maka siapa saja yang pertama masuk ke dalam mengalami kesembuhan. Itu sebabnya berkumpul sejumlah besar orang sakit di sana. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lalu singkat cerita, dia menyembuhkan orang ini. Yesus melakukan mujizat kepada orang ini, tapi kebetulan hari itu adalah hari Sabat, sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi marah kepada orang yang telah disembuhkan itu karena dia memikul tilamnya, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, melakukan sesuatu. Dan kemudian akhirnya karena mereka tahu Yesus yang melakukannya, mereka juga marah kepada Yesus karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu pada hari Sabat menurut hukum mereka. Tetapi yang menarik, saudara, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah ketika Yesus berkata, ayat 17, jawaban Yesus kepada orang Yahudi ketika orang Yahudi marah karena Yesus melakukan sesuatu yang melanggar hari Sabat, di mana dia memerintahkan orang itu memikul salibnya, dan lebih lagi ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Hal yang ditegaskan Yesus di sini kepada orang Yahudi yang protes pada waktu itu, saudara, bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Apa pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya, saudara? Melakukan mujizat. Artinya apa? Bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dan hari ini pun saya mau menegaskan bagi saudara bahwa Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara ada masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan dan sebagainya, dengar saudara, Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yesus masih mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini, saudara. Yesus masih bekerja melakukan mujizat, tapi bukan berarti semua orang yang akan mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang ada di kolam Bethesda itu berkumpul, saudara. Mereka semua adalah orang-orang sakit, tapi orang inilah yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Yang pertama, mulai ayat 6 kita perhatikan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Lihat saudara, ketika Yesus datang ke situ, dia melihat orang itu, dan firman Allah menegaskan bahwa ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Renungkan ini saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, sebelum dia berbicara dengan orang itu, dia sudah tahu keadaan orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara, dan dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalah yang sedang saudara pikul saat ini, dia tahu penyakitmu, dia tahu segala sesuatu, masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah bisnis, perusahaan, pekerjaanmu dan sebagainya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat dan dia tahu segala sesuatu, saudara. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Bahkan tidak ada yang tahu beratnya pergumulan yang sedang saudara hadapi. Ada satu pribadi yang melihat semuanya
dan tahu semuanya. Yesus melihat dan tahu segala pergumulan saudara. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini ada pertanyaan yang agak lucu saudara kalau kita renungkan. Kenapa? Karena orang itu sedang sakit. Dia sudah 38 tahun sakit, sudah lama sekali sakit. Dan kenapa dia ada di kolam Bethesda? Karena dia mau sembuh. Dia mau mengalami mujizat di kolam itu. Tapi kenapa Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita lihat jawaban orang itu, saudara, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Orang itu jujur. Orang itu sadar. Dia rindu mengalami kesembuhan, tapi orang itu, Yesus mau ada satu kesadaran dari orang itu, dan Yesus mau mengalihkan fokusnya. Di mana orang itu berkata, dia 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Nah, ada satu kejujuran dari orang itu, bahwa selama ini dia menantikan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia mengandalkan pertolongan orang lain, tapi tidak ada lagi yang peduli. Dari sana, yang saya mau kita renungkan adalah bahwa Yesus mau mengalihkan orang itu. Selama ini dia mau mengandalkan orang lain, tapi kali ini dia harus mengandalkan Yesus sendiri. Tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain, karena selama ini dia kecewa. Tidak ada orang yang memperhatikan, mempedulikan dia. Kali ini Yesus mau mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, hari ini pun Yesus bertanya kepada saudara, "Maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau masalah apapun yang ada dalam kehidupan saudara?" Yesus berkata, "Maukah engkau pulih?" Yesus bertanya begitu dia mau fokus saudara kepada dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, bukan mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus. Itu yang Yesus mau, sehingga dia akan bekerja melakukan mujizat lagi dan melakukan mujizat lagi ketika saya dan saudara fokus kepada dia, bukan mengandalkan orang lain. Bahkan selanjutnya saudara, ayat 7 itu, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu," lihat saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, ada perjuangan, ada usaha yang dia lakukan dengan kekuatannya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya. Dia berusaha menuju ke kolam itu. Tapi ketika dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kalah. Ternyata dia tidak mampu dengan kekuatannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Dia jujur bahwa melalui kekuatannya dia juga gagal. Dan melalui itu Yesus mau memfokuskan kembali dia bukan kepada kekuatannya. Kalau tadi memfokuskan dia bukan kepada orang lain, kali ini Yesus mau memfokuskan dia bukan kepada kekuatannya, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, hari ini Yesus juga mau kita mengandalkan dia. Kita memang harus berusaha. Ketika saudara berusaha berbisnis dan sebagainya, saudara harus melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Nanti kita akan lihat orang itu juga melakukan, sehingga dia mengalami mujizat. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita orang cerdas, sekalipun kita orang yang bertalenta, dan sebagainya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita andalkan haruslah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Dia tahu orang itu perlu sembuh, dia tahu orang itu mau sembuh, tapi yang dia mau korek dari sana adalah supaya orang itu tidak lagi fokus kepada mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Biarlah hari ini, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, fokuslah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri saudara sendiri. Lakukan yang terbaik, gunakan talenta saudara, gunakan kecerdasan saudara, tetapi andalkan Tuhan dalam semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan untuk mengalami mujizat. Yang kedua, ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ini ada kembali saudara, perintah yang agak unik. Orang itu terbaring, melangkah ke kolam saja dia tidak sanggup. 38 tahun dia mengalami itu, dan kemungkinan tidak disebutkan di sana, tapi karena disebutkan bahwa yang berkumpul di kolam itu
Sebagian besar adalah orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Jadi kemungkinan orang ini adalah orang timpang atau orang lumpuh. Nah, dan dia terbaring di tilam. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tilam. Tapi Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu. Bagaimana dia bisa mengangkat tilamnya? Bagaimana dia bisa bangun sedangkan dia terbaring di sana? Untuk menyeret badan saja ke kolam dia tidak sanggup, dia selalu kalah. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya? Tapi itu yang diperintahkan Yesus, di luar dari kemampuannya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan itu, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lihat saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Mana duluan dia sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh pastinya. Karena kalau dia belum sembuh, dia tidak akan bisa mengangkat tilamnya. Artinya apa? Kalau Yesus memerintahkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan mujizat, memberikan kekuatan dan sebagainya. Hari ini pun untuk kita mengalami mujizat, taatlah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, mustahil, sulit, berat untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, kepada orang lumpuh itu juga diperintahkan hal yang mustahil, sulit dan berat dan tidak mungkin. Tapi Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan bagi dia untuk mentaati firman Tuhan. Orang itu disembuhkan terlebih dahulu. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah seturut firman Tuhan dan mujizatnya terjadi. Lalu kemudian saudara, hal yang sangat penting lagi yang saya rindu kita renungkan, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tadinya dia sakit saudara, sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kalau dia hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk dari yang semula. Artinya mujizat tidak ada lagi. Bagaimana supaya mujizat itu terus bertahan? Jangan hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam kebenaran. Saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat? Hari-hari kita dipenuhi oleh mujizat. Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau saudara hidup dalam dosa, akan terjadi yang lebih buruk, kata firman Tuhan. Saya sudah menyaksikan saudara, ada orang-orang yang meminta doa, memohon doa supaya diberkati, dan kemudian kami berdoa bersama, lalu mujizat terjadi, dia diberkati Tuhan. Tapi sedih sekali karena akhirnya dia gunakan berkat yang dia terima itu untuk melakukan dosa. Dulunya ketika dia belum diberkati, dia tidak bisa berbuat dosa, dia malah hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan. Begitu diberkati, dia sudah punya modal untuk berzinah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarganya hancur, bahkan semuanya hancur. Semuanya hancur. Digenapi firman Tuhan ini jauh lebih buruk dari semula yang terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau kita rindu selalu dan terus mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan saudara, akhirnya mujizat terjadi, dan kemudian orang-orang Yahudi protes, tetapi jawaban Yesus kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan hari ini kalimat itu juga kita imani saudara, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita apa saudara? Untuk terjadinya mujizat, yang menjadi bagian saya dan saudara adalah bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan kita, fokus kepada Yesus. Dan yang kedua, taati firman Tuhan sekalipun mustahil saudara, karena dia terlebih dahulu akan memberikan kita kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup dalam dosa, maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara, biarlah renungan firman ini menjadi renungan saudara sepanjang hari. Kita akan berdoa bersama, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini, tapi buat komitmen juga dalam hidup saudara, bahwa saudara akan terus merenungkan firman ini di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan.
Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus.
pajak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan.
menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
dengan roh